Halo semuanya, kita berjumpa pada pembelajaran Sistem Informasi Berbasis Web. Pada pertemuan atau pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pengenalan HTML dasar. Nah, yang menjadi pokok bahasan kita hari ini adalah ada 8, yaitu yang pertama adalah struktur dasar HTML. Bagaimana cara membuat sebuah halaman web menggunakan struktur dasar HTML ini. Kemudian kita akan membahas beberapa tag HTML dasar yang akan sering kita gunakan. Kemudian yang ketiga adalah cara untuk memasukkan gambar. Yang keempat, membuat paragraf. Kemudian yang kelima, membuat heading. Keenam, membuat komentar. Ketujuh, memformat teks atau text formatting. Yang kedelapan adalah membuat link. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama. Oke, kita akan membahas tentang struktur dasar HTML. Nah, sebagai software atau perangkat lunak yang akan kita gunakan, kita bisa menggunakan beberapa text editor. Nah, contohnya di sini yang sudah tersedia adalah Adobe Reader CS6. Nah, selain itu, sebenarnya kita bisa saja menggunakan text editor yang bawaan dari Windows. Contohnya adalah Notepad. Itu bisa juga. Cuma untuk pengetikan nantinya kita perlu ketiknya agak lengkap. Nah, kalau kita menggunakan Dreamweaver, maka strukturnya nanti sudah langsung disediakan. Oke, jadi bisa saja kita pakai Notepad atau mungkin ada text editor lain, contohnya VS Code atau Visual Studio Code, Atom, Sublime, dan sebagainya. Itu diperbolehkan. Nah, pada pembelajaran ini, saya akan mencoba untuk menggunakan text editor Adobe Dreamweaver. Oke, nah langsung saja untuk membuat sebuah halaman web, kita bisa langsung pilih HTML. Oke, klik di sini. Nah, tunggu beberapa saat loading. Nah, di Adobe Dreamweaver ini terbagi atas 3 buah tampilan. Jadi ada tampilan yang sifatnya code, ya, ini yang bagian code, artinya hanya menampilkan bagian code-nya saja. Kemudian ada tampilan desain. Desain ini berarti menampilkan dalam bentuk dari code ini diterjemahkan ke sebuah tampilan halaman web. Kemudian campuran di antara keduanya adalah split. Jadi bagian kiri atau panel sebelah kiri ini adalah tampilan untuk code. Kemudian panel sebelah kanan ini adalah tampilan desainnya. Oke, nah kita akan beralih dulu ke tampilan code. Kita lihat dulu struktur dasar dari sebuah halaman web yang menggunakan bahasa HTML. Oke, jadi biasanya di sini terdapat DOC type, artinya adalah tipe dokumen yang kita gunakan, ya. Yang kita buat ini tipenya bertipe HTML, ini defaultnya. Oke, nah kemudian untuk merancang sebuah halaman web yang berbasis HTML, kita butuh tag-tag dasar HTML, yaitu yang pertama adalah tag HTML ini, ya. Ini kita namakan sebagai tag yang berada di dalam tanda lebih kecil dan lebih besar, itu kita namakan sebagai tag. Oke. Nah, saya yakin pada pembelajaran atau pada semester yang lalu atau pada mata kuliah pengantar web sudah pernah dijelaskan. Nah, jadi di sini hanya sebagai review kembali atau refreshing memori untuk pembelajaran yang sudah pernah dilakukan di semester sebelumnya. Oke. Nah, jadi tag dasarnya adalah kita butuh HTML. Setiap tag yang sudah dibuka umumnya itu mempunyai tag penutup. Jadi contoh di sini tag HTML, di sini ini tag pembuka, penutupnya adalah ini. Tanda sebuah tag itu berfungsi sebagai tag penutup. Itu bisa kita lihat dari ada tanda slash-nya pada tag penutup tersebut. Contoh yang lain seperti ini, kita bisa lihat di sini ini ada title, ya.
title ini adalah tag pembuka, tag penutupnya yang mana? Yang ini. Ya, jadi biasanya umumnya, kalau dibilang umumnya berarti tidak semua ya, tapi kebanyakan itu punya tag pembuka dan tag penutup. Ada beberapa tag HTML yang tidak membutuhkan penutup karena tag pembukanya berfungsi sekaligus sebagai tag penutup. Oke. Nah, jadi ini ada tag pembuka head, ini penutupnya. Struktur dasarnya seperti ini, ya. Jadi ini HTML pembuka, penutupnya di sini. Oke, kemudian bagian head pembuka, head penutup. Nah, di antara head pembuka dengan head penutup biasanya kita masukkan bagian title. Nah, bagian title ini maksudnya adalah judul dari halaman web yang nantinya akan kita tampilkan di browser. Oke. Nah, jadi contoh kita ganti di sini. Ini title-nya adalah title dokumen. Kita ganti halaman web berbasis HTML. Oke, ya. Jadi ini title-nya sudah kita ganti halaman web berbasis HTML. Oke, nah kemudian kita melihat di sini ada dua tag pembuka dan penutup, yaitu body, ya, body pembuka, body penutup. Nah, bagian ini adalah bagian untuk memasukkan isi dari halaman web yang akan kita rancang. Jadi untuk bagian isi atau bagian halaman web yang akan kita rancang, kita wajib letakkan di antara body pembuka dan body penutup. Tidak boleh kita letakkan di bawah headnya atau di bawah title, ya, atau di bawah body penutup. Itu tidak akan muncul nanti, ya, atau nanti istilahnya adalah invalid tag, ya, tidak valid. Oke, jadi di sini kita sudah mengenal untuk tag dasar HTML adalah seperti demikian. Jadi ada bagian HTML pembuka penutup, kemudian ada head pembuka penutup. Di antara head pembuka dan penutup itu ada title pembuka dan title penutup. Kemudian untuk isi kita letakkan di antara body pembuka dengan body penutup. Oke. Nah, setelah selesai kita merancang sebuah halaman web, ya, kita bisa simpan dulu, file, save. Oke, kita akan simpan ke sebuah directory. Nah, contohnya di sini, ya. Nah, untuk penamaan dari sebuah file HTML, usahakan jangan menggunakan spasi. Karena nanti kalau kita pakai spasi, waktu kita tampilkan di browser, nanti ada penambahan karakter %20, ya. Nah, jadi usahakan tidak perlu menggunakan spasi untuk nama dari sebuah file HTML. Oke, contoh di sini saya akan berikan namanya latihan1.html. Oke, save, simpan. Nah, kita akan tampilkan hasilnya di browser. Nah, bisa kita lihat di sini, cari aja langsung ke direktorinya latihan1.html. Ini saya akan buka menggunakan Google Chrome. Oke. Oke, ini udah terbuka. Nah, di sini bagian bodinya tadi belum kita isi, jadi masih kosong seperti ini. Nah, cuma untuk bagian title-nya ini sudah ikut berubah, ya, halaman web berbasis HTML sesuai dengan yang ada di sini, ya, yang sudah kita berikan tag di antara title pembuka dengan title penutup. Inilah isinya, halaman web berbasis HTML, maka dia akan muncul di bagian sini. Nah, untuk isi kita bisa coba di sini. Ini adalah contoh, kita ketik, ini adalah bagian isi. Simpan, save, tidak perlu kita buka kembali, kita cukup refresh browser kita. Oke, F5 atau bisa tekan reload di sini. Nah, jadi di sini sudah muncul. Oke. Nah, jadi ini untuk pengenalan struktur dasar HTML. Kita akan membahas ke materi berikutnya. Materi kali ini kita akan bahas tentang tag
HTML. Oke. Nah, jadi pada materi yang sebelumnya kita sekilas sudah mengenal tag-tag HTML. Jadi tag HTML itu berarti yang berada di antara tanda lebih kecil dan lebih besar, itu kita namakan sebagai tag. Nah, lebih jelasnya lagi contohnya seperti ini ya. Jadi di sini kita punya, ini kita katakan secara keseluruhan ini adalah elemen ya. Ini kita namakan sebagai elemen. Nah, jadi tag HTML berarti yang berada di antara tanda lebih kecil dan lebih besar. Jadi contohnya ini ya. Jadi ini yang kita katakan sebagai tag adalah P-nya, bukan secara keseluruhan seperti ini ya, bukan P align center, bukan ya. Jadi yang tag itu hanya P. Oke, P pembuka, ini tag pembuka, ini tag penutupnya. Oke, nah kadang kita jumpai ada penulisan yang seperti ini. Jadi di dalam sebuah tag terdapat, ini kita namakan sebagai atribut atau propertinya ya. Jadi paragraf P ini sebenarnya ini adalah tag HTML untuk membuat sebuah paragraf. Oke, nah paragraf ini kita bisa atur mau perataannya sebelah kiri, sebelah tengah, sebelah kanan. Nah, untuk mengatur perataan dari sebuah paragraf ini, kita menggunakan yang namanya adalah atribut. Oke, nah jadi tag P ini punya atribut, atributnya adalah align contohnya. Ya, atributnya ada beberapa, ini hanya sekedar contoh dulu ya. P align berarti ini adalah perataan untuk paragraf ini berada di center atau berada di sebelah tengah. Jadi ini kita katakan sebagai tag, ini atributnya, ini nilai dari atribut tersebut. Oke, jadi kira-kira seperti itulah tag HTML. Dalam satu tag HTML itu di dalamnya masih terdapat atribut dan nilai atributnya. Kalau dalam tag HTML ini kita tidak sertakan atribut, bisa tidak? Bisa, nggak masalah. Cuma nanti untuk perataan paragraf ini akan di-set secara default, di mana defaultnya adalah di sebelah kiri. Ya. Oke, jadi untuk materi tag HTML kira-kira seperti demikian. Kita akan masuk ke materi cara memasukkan gambar ke halaman web kita. Memasukkan gambar. Nah, secara simple untuk memasukkan gambar, usahakan kita sudah menyediakan satu folder yang lokasinya atau letak filenya atau letak foldernya satu lokasi dengan file HTML tersebut. Jadi jangan lokasi gambarnya berbeda lokasi dengan file HTML tersebut, karena nanti untuk penulisan source-nya nanti akan agak susah ya. Jadi contoh di sini sudah saya sediakan terdapat satu folder image. Di dalam folder image ini adalah kumpulan gambar ya. Nah, salah satu gambar yang sudah di copy adalah nama filenya 1.jpg. Untuk memasukkan gambar ke file HTML kita butuh beserta ekstensinya. Dalam hal ini ekstensinya adalah .jpg. Oke, nah kita beralih dulu ke Dreamweaver kita. Nah, untuk memasukkan gambar kita bisa pakai tagnya adalah img. Untuk set sumber gambarnya dari mana, kita pakai src. Nah, di sini ada tombol browse, kita bisa langsung klik. Nah, ini lokasinya kita pastikan dulu sudah benar di image 1.jpg. Nah, ini langsung otomatis dia udah ambil pathnya atau lokasi dari file gambar tersebut. img src. Nah, ini langsung kita tutup saja. Nah, tag ini kita bisa lihat, ini tag 1 ini berfungsi sebagai pembuka sekaligus penutup. Nah, kenapa bisa disebut demikian? Coba lihat, ini img, di belakangnya slash. Artinya adalah tag img ini kita tidak perlu tutup seperti ini lagi. Kita tidak perlu slash img lagi. Karena tag yang ini
ini sudah berfungsi sebagai pembuka sekaligus penutup. Oke, nah kita simpan dulu file save. Kemudian kita lihat di browser, tinggal refresh ya. Nah, jadi gambarnya sudah masuk ke browser ya, sudah masuk ke halaman HTML ini. Nah, kemudian kita bisa set seperti yang tadi dijelaskan, ini dalam satu tag itu ada atribut ya. Atributnya juga ada beberapa. Ini atribut juga ya. src ini adalah atribut untuk tag img. Nah, value atau nilai dari atribut tersebut adalah ini. Kita juga bisa set width-nya ya. Width. Nah, width-nya contoh kita set, kita bisa pakai persentase juga, 50% contohnya ya. Kemudian height-nya juga kita bisa set 50% contohnya. Kita simpan, file save atau Ctrl S, kita refresh kembali browser. Nah, jadi kalau keunggulan kita pakai persen, kalau misalkan browser kita ini jendelanya kita perbesar ya, kita perlebar. Nah, maka ini akan mengikuti ya, akan mengikuti ukuran dari jendela browser. Nah, seperti ini. Oke. Nah, membuat paragraf. Nah, secara sederhana untuk membuat sebuah paragraf, kita bisa menggunakan tag P, singkatan dari paragraf. Contoh, ini tag P pembuka, penutupnya kita set di bagian bawah. Nah, di antara P pembuka dengan penutup, inilah isinya. Ya. Jadi contoh, kita buat ini adalah paragraf 1 contohnya. Oke, ini akan saya copy, paste. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita simpan, Ctrl S. Kita preview dulu di browser 5. Oke, ini sudah muncul paragrafnya. Nah, kalau paragrafnya kita mau set perataannya ke sebelah tengah, contohnya P spasi align. Nah, ini ada beberapa perataan yang bisa kita gunakan, center, justify, left, right. Contohnya kita akan coba yang center dulu. Oke, simpan, Ctrl S. Nah, refresh kembali. Nah, ini ke bagian tengah. Ini untuk paragraf pertama ya. Nah, kita akan buat untuk paragraf yang kedua, P sama /P. Oke, ini adalah paragraf 2 contohnya. Oke, kita akan copy paste kembali, paste ya, simpan. Ini kita buat perataannya ke sebelah rata kiri dan kanan, berarti justify. Ctrl S, simpan, refresh kembali. Nah, kita bisa lihat ini paragraf pertama, ini paragraf kedua. Oke, nah kalau misalkan dalam satu paragraf kita mau buat baris yang baru ya, baris baru, kita tidak perlu menggunakan tag P lagi ya, karena tag P ini sifatnya hanya dalam satu tag P, dalam satu P pembuka dan penutup, tidak perlu ada tag P lagi. Jadi kalau misalkan mau turun baris itu bagaimana? Nah, untuk turun baris gampang, kita bisa gunakan tag BR di sini ya. Jadi contoh di sini kita ada tambah BR. BR itu adalah break atau baris baru. Nah, kita refresh. Nah, ya. Jadi ini masih dalam satu paragraf yang sama, cuma ada baris baru di sini. Oke. Membuat heading. Nah, heading ini simpelnya adalah judul ya, untuk bagian judul. Nah, judul ini kalau kita lihat biasanya untuk judul kita bisa set fontnya agak besar, kemudian fontnya dipertebal ya kan. Nah, jadi fungsi heading ini juga sama untuk membuat judul dari sebuah artikel contohnya ya, atau dari sebuah konten. Nah, jadi kita akan buat satu buah heading di sini. Nah, contoh di sini kita buat heading. Untuk heading kita bisa pakai kata kuncinya adalah H sekian ya. Jadi heading ini ada dari H1 sampai dengan H6. Dengan ukuran font yang terbesar itu adalah H6. Contoh kita coba dulu H1 di sini. Nah,
kita ketik heading 1, oke, slash H1. Nah, 2, heading 2. Ini supaya nanti ada perbandingan H3, heading 3, H4, heading 4, H5, heading 5, H6, oke, kita simpan, Ctrl S, kita lihat di browser. Nah, ini hasilnya membuat komentar. Nah, jadi sama seperti bahasa pemrograman lainnya, pada HTML kita juga bisa membuat komentar. Ya, jadi contoh di sini kita akan komenkan untuk beberapa baris sekaligus. Ya, contoh H4 sampai dengan H6 kita akan komentari. Nah, cara buat komentar simpel sekali. Jadi kita tambahkan teks seperti ini, ya, tanda seru, tanda kurang-kurang. Oke, kemudian di akhir dari baris yang kita akan komen kita tambah ini. Berarti komentarnya start dari sini sampai dengan sini. Jadi kalau kita simpan, kita refresh kembali, berarti untuk heading 4 sampai 6 tidak ada. Kenapa? Karena sudah dikomentari. Oke. Jadi simpelnya seperti ini. Cara untuk membuat komentar pada halaman HTML. Text formatting atau pemformatan teks. Nah, ada beberapa tag yang bisa kita gunakan untuk memformat teks pada HTML. Salah satunya yang sering kita gunakan contohnya adalah bold, italic, underline. Nah, untuk membuat teks yang demikian, contoh ya, di sini kita akan format untuk paragraf 1, kita akan menggunakan bold ya, atau tebal. Jadi ini B, tag B, paragraf 1 ya. Jadi B pembuka, B penutup. Berarti yang akan di bold hanya tulisan paragraf 1. Kita simpan, Ctrl S, kita refresh di browser. Nah, bisa kita lihat di sini, ini tulisan paragraf 1 ini lebih tebal dibanding font yang lain. Oke. Nah, next untuk yang berikutnya untuk membuat italic ya, atau untuk membuat cetak miring. Kita bisa pakai /i, oke. Nah, kemudian untuk paragraf yang bercetak garis bawah U, underline, /u. Oke, simpan, kita refresh kembali browser. Nah, ini bercetak miring, paragraf 1 memiliki garis bawah atau bercetak underline. Oke, bold, italic, underline. Nah, bagaimana kalau dalam satu teks ya, dalam sebuah teks kita mau ada 3 efek sekaligus, bold, italic, underline. Nah, simple. Contoh ya, untuk tulisan paragraf 1 yang di sini, kita akan tambahkan tag B, tag I, dan tag U. Oke. Nah, untuk penutupnya bagaimana? Apakah yang kita tutup dulu B-nya dulu, baru I, baru U, atau sebaliknya U, I, B? Nah, jadi aturan untuk menutup tag HTML itu adalah tag yang pertama kali kita buka itu yang terakhir kita tutup. Atau dengan kata lain, tag yang terakhir kita buka itulah tag pertama yang kita tutup. Oke, jadi di sini U dulu ya, berarti ini adalah U dulu, /u, /i, /b ya, U, I, B, kebalikannya berarti. Oke, simpan, kita lihat, preview kembali. Nah, jadi ini ya, bercetak tebal, miring, dan garis bawah. Oke, nah selain ini, selain contoh yang demikian ini, kita juga bisa memberikan jenis fontnya.
kita contoh, kita mau change fontnya, size-nya, ataupun warnanya. Kita bisa gunakan font spasi face. Nah, face ini menentukan jenis fontnya ya. Contoh, kita pakai yang tipe Verdana ya. Nah, kenapa ada 3? Ada Verdana, ada Geneva, ada sans serif. Nah, ini ada alasannya. Kalau misalkan di sistem komputer kita ya, yang kita jalankan ini tidak terdapat font Verdana, maka yang dicari adalah font Geneva. Kalau Geneva tidak ada, bagaimana? Pakai sans serif. Kalau sans serif juga tidak ada, bagaimana? Pakai font default dari sistem, font bawaan dari sistem. Jadi yang pertama font yang akan dipakai adalah Verdana dulu, kalau tidak ada baru pakai yang berikutnya. Oke. Nah, ini berarti face ini untuk mengatur jenis font. Nah, untuk size kita bisa pakai propertinya size. Nah, size ini contoh kita set 5 ya. Kemudian color, kita bisa set warna dari tulisan. Contoh kita pakai warna merah. Oke, tutup. Nah, paragraf 1 kita tutup di sini. Font pembuka, font penutup. Simpan, kita refresh kembali. Nah, lihat di sini ini sudah berubah paragraf 1 ya. Fontnya berwarna merah, kemudian tipe fontnya adalah Verdana ya. Kemudian tadi kita ada set size-nya, ukurannya adalah 5. Oke. Nah, selain ini ada contoh-contoh tag yang lain lagi, contohnya seperti ini. Di sini saya akan buat BR untuk turun baris dari BR ya. Nah, H2O. Oke, biasanya untuk tulisan 2-nya itu kan agak ke bawah, kita bisa pakai sub ya, /sub. Oke, nah kita BR turun baris lagi. Contoh 10 pangkat 2 sama dengan 100. Nah, pangkatnya ini agak naik ke atas, berarti kita bisa pakai SUP, superscript. Jadi sub ini adalah subscript atau tulisan lebih rendah setengah tingkat. Superscript tulisan lebih tinggi setengah tingkat dan lebih diperkecil. Simpan, refresh. H2O 10 pangkat 2. Oke. Nah, subscript, superscript. Nah, kemudian contoh yang lain kita bisa gunakan strike. Strike ini sama seperti efek tulisan dicoret 1. Oke. Simpan, refresh. Ini hasilnya. Oke. Membuat link atau hyperlink. Nah, tag yang biasa bisa kita gunakan untuk membuat link adalah tag A. Oke. Nah, langsung saja kita akan contohkan cara untuk membuat link. Jadi di sini kita akan sediakan beberapa file new dulu. Oke, HTML create. Jadi file yang satu ini fungsinya sebagai halaman main.html ya. Simpan dengan nama file main.html. Di halaman main.html kita akan buat dua buah link, a spasi href. Terus kita linknya ke latihan1.html. Oke. Nah, kemudian teks yang kita munculkan, contoh teksnya klik di sini untuk atau langsung saja latihan 1. Nah, tutup tag A-nya. Oke, turun baris BR slash yang kedua, langsung saja saya copy dari sini ya. Latihan 2. Ini linknya ke latihan 2. Oke. Nah, jadi kita simpan, kita coba preview dulu. Google Chrome. Ya, latihan 1, latihan 2.
Kalau kita klik latihan 1 ini ada ya. Kalau kita klik latihan 2 ini tidak ada. Kenapa? Karena filenya belum kita buat, belum kita rancang. Jadi kita rancang dulu file new lagi, HTML print. Nah, ini nama filenya kita berikan latihan2.html. Nah, di sini kita buat ini adalah latihan 2 contohnya. Oke. Nah, kemudian kita akan buat satu link di sini ahref yang menuju kembali ke halaman main. Nah, kemudian kita buat tulisannya kembali. Oke. Tutup. Nah, di halaman atau di file latihan 1 kita akan lakukan hal yang sama. Ini adalah latihan 1 ahref ini ke min. Oke. Kemudian teks yang kita munculkan adalah kembali simpan. Oke. Kita refresh. Ini latihan 1. Oke. Ini adalah latihan 1 kembali. Kalau kita klik maka akan kembali ke halaman main. Latihan 2, kalau kita klik ini menuju ke latihan 2. Kalau kita klik kembali, kembalilah ke halaman main. Demikian pembelajaran kita untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk dipraktekkan. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.